Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Snani Fadla Prastyo dengan NRP 501620046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penginderaan jauh terapan mengenai pengolahan SUHI dan SUCI menggunakan data Citra Landsat 8 dengan studi kasus Kabupaten Bojonegoro. Land Surface Temperature atau LST merupakan suhu dari kulit permukaan tanah yang berarti tutupan lahan dan dapat diketahui melalui penginderaan jauh menggunakan saluran inframerah termal seperti citra satelit Landsat. Untuk rumus LST sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Sedangkan SUHI atau Surface Urban Heat Island adalah suhu permukaan daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan dan biasanya diilustrasikan dengan gambar termal. Perbedaan rata-rata suhu permukaan siang hari antara daerah perkotaan dan pedesaan adalah 5-10 derajat Celcius, serta perbedaan suhu permukaan malam hari biasanya 15-10 derajat Celcius yang dianggap lebih tinggi dari siang hari. Sedangkan untuk SUCI, yaitu Surface Urban Cool Island, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa UCI efektif untuk mitigasi iklim mikro, menggunakan kenaikan suhu udara dan meningkatkan kenyamanan perkotaan. Oleh karena itu, UCI juga dapat digunakan untuk merencanakan penyediaan ruang terbuka hijau dan meningkatkan efektivitas pemantauan dinamika perubahan iklim dalam upaya meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim mikro. Yang pertama-tama ini merupakan langkah untuk mendapatkan land surface temperature. Yang pertama yaitu menginput data Citra Landsat 8 level 2 untuk band 4 dan band 5 melalui tools open pada software NV. Jadi ini kita pertama-tama membuka NV, lalu kita open data, kita masukkan data Landsat 8 level 2, band 4 dan band 5, lalu muncul citra sebagai berikut. Selanjutnya melakukan layer stacking pada data yang telah diinput agar band tersebut tergabung menjadi satu layer. Selanjutnya melakukan layer stacking untuk band 4 dan band 5 agar menjadi satu layer. Dilanjutkan dengan melakukan kuantifikasi dengan tool BandNet dengan memasukkan rumus seperti gambar di bawah yaitu float B1 per 10.000. Setelah dilakukan kuantifikasi dengan tool BandMath, dilakukan quick statistik untuk melihat hasilnya setelah dilakukan kuantifikasi. Berikut merupakan hasil statistik dari kuantifikasi yang telah dilakukan dan ini merupakan hasil citra yang telah dikuantifikasi. Untuk selanjutnya, dapat melakukan perhitungan NDVI yaitu dengan memilih BandMath, dilanjutkan dengan memasukkan persamaan B5 min B4 dibagi B5 plus B4. Kemudian didefinisikan, klik OK. Di sini didefinisikan B4 sebagai band 4 SR dan B5 sebagai band 5 SR. Kemudian klik OK. Setelah dilakukan NDVI, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan PV atau Proportion of Vegetation. Yang pertama yaitu memilih BandMath, lalu memasukkan persamaan B1 min 0,2 per 0,5 min 0,2 pangkat 2. Lalu diidentifikasikan B1 di sini sebagai NDVI, lalu diklik OK dan didapatkan citra sebagai berikut. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan C lambda atau cavity effect dengan memilih BandMath, lalu memasukkan persamaan 1 min 0,96 kali 0,99 kali 0,55 kali 1 min B1. Di sini B1 didefinisikan sebagai citra hasil PV tadi. Lalu klik OK dan didapatkan citra sebagai berikut. Selanjutnya melakukan perhitungan nilai emisivitas.
Yaitu yang pertama, pilih toolbox bandmat, masukkan rumus 0,99 kali B1 plus 0,96 kali 1 min B1 plus B2. Di sini B1 didefinisikan sebagai PV dan B2 didefinisikan sebagai C lambda, lalu klik OK dan didapatkan citra sebagai berikut. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan masking nilai emisivitas. Yang pertama, pilih bandmat, lalu masukkan persamaan sebagai berikut, yaitu B1 GT 0,5 kali 0,99 plus B1 LT 0,2 kali 0,9 plus B1 GE 0,2 dan B1 LE 0,5 kali B2. Untuk B1 sendiri didefinisikan sebagai NdVi dan B2 yaitu emisivitas. Lalu klik OK, selanjutnya dapatkan citra sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu melakukan add data dengan menggunakan citra Landsat 8 level 1 pada band 10. Jadi kita open data, dibutuhkan data level 1 dengan citra yang sama seperti citra tadi, namun digunakan band 10. Di sini dilakukan koreksi radiometrik untuk memperoleh nilai TOA radians dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 0,00038 kali B1 plus 0,10.000. 0,00038 ini merupakan nilai radians multiband 10 yang didapatkan dari data citra yang telah didownload. Selanjutnya didefinisikan B1 ini merupakan citra band 10 yang telah diinput tadi, lalu klik OK dan didapatkan citra sebagai berikut. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan brightness temperatur. Untuk melakukan perhitungan brightness temperatur dapat menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana nilai K1 dan K2 dapat dilihat pada metadata citra yang telah didownload. Dapat dilakukan perhitungan dengan mengeklik bandmat pada toolbox, dilanjutkan dengan mengisi persamaan sebagai berikut. Lalu didefinisikan B1 di sini adalah L lambda dan didapatkan citra sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya yaitu merubah hasil tadi menjadi Celsius karena hasil yang didapatkan tadi masih berupa Kelvin. Dapat dilakukan dengan memasukkan persamaan float B1 minus 273,15 pada toolbox bandmat dan B1 di sini didefinisikan sebagai brightness temperatur yang telah didapatkan tadi dan didapatkan citra sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari nilai gamma dengan bandmat dan persamaan sebagai berikut, yaitu 1/14.387,7 kali B1 per B2 pangkat 2 kali 10,895 pangkat 4 kali B1 per 119104000 plus 1/10,895. Dan B1 sendiri di sini didefinisikan sebagai L lambda dan B2 merupakan brightness yang telah diubah menjadi Celsius dan didapatkan hasil kita sebagai berikut. Perhitungan selanjutnya yaitu melakukan perhitungan nilai delta yang dapat dilakukan dengan klik toolbox bandmat dan memasukkan persamaan minus B1 kali B2 ditambah B3. Untuk B1 sendiri didefinisikan sebagai gamma, B2 L lambda atau TOA radians, dan B3 ini merupakan brightness temperatur. Dan didapatkan citra sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu mencari parameter koreksi atmosfer melalui website https://atmcore.gsfc.nasa.government. Pada website tersebut kita harus mengisikan
tahun, bulan, dan tanggal dari citra yang ingin kita olah, serta jam didapatkan citra tersebut, serta mengisikan latitude dan longitude dari citra tersebut. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu T, L up, dan L down. Untuk parameter yang pertama sendiri, rumusnya yaitu 1/T, maka didapatkan hasil 1,66667. Untuk parameter 2 yaitu minus LU min L maaf minus LD min LU per T, maka dapatkan hasil minus 11,216667. Dan untuk parameter ketiga yaitu LU yang merupakan hasilnya 3,49. Selanjutnya kita dapat melakukan perhitungan LST. Untuk perhitungan LST sendiri dapat dilakukan dengan memasukkan rumus B1 kali 1 per B2 kali parameter 1 kali B3 minus parameter 2 plus parameter 3 plus B4. Untuk B1 sendiri didefinisikan sebagai gamma, B2 masing emisivitas, B3 TOA radians, dan B4 yaitu delta. Maka didapatkan hasil LST sebagai berikut. Berikut merupakan hasil LST yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Setelah mendapatkan hasil LST, maka kita dapat menghitung suhi, suci, dan daerah normal di citra tersebut. Yang pertama yaitu melakukan perhitungan area suhi. Untuk menghitung area suhi diperlukan persamaan sebagai berikut, yang dimana standar deviasi dan min didapatkan dari hasil pengolahan LST. Jadi min dan standar deviasi ini didapatkan dari statistik hasil pengolahan LST yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk persamaan itu sendiri didefinisikan B1-nya merupakan LST dan didapatkan hasil dari suhi sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasil suhi, kita dapat mencari area normal yang dapat dilakukan dengan memasukkan persamaan sebagai berikut dengan standar deviasi dan min yang didapatkan dari hasil pengolahan LST. Jadi sama seperti suhi tadi. Untuk B1-nya didefinisikan sebagai LST. Maka didapatkan area normal adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan area suci. Untuk area suci ini sendiri dapat dilakukan dengan memasukkan persamaan sebagai berikut. Namun untuk standar deviasi dan min yang digunakan untuk perhitungan suci ini menggunakan standar deviasi dan min yang didapatkan dari hasil pengolahan normal, bukan dari hasil pengolahan LST. Jadi min dan standar deviasi ini didapatkan dari statistik pengolahan area normal. Dan B1 sendiri sama didefinisikan sebagai LST. Maka didapatkan area suci sebagai berikut. Selanjutnya dapat melakukan perhitungan area suhi, suci, dan normal dengan memasukkan persamaan gabungan antara ketiga persamaan tadi, yaitu sebagai berikut, dan B1-nya didefinisikan sebagai LST. Selanjutnya, setelah dapatkan LST tersebut, dapat diekspor datanya dan dimasukkan ke dalam ArcGIS, lalu dapat dihitung grafik interpolate-nya dengan klik interpolate line, kemudian menarik garis pada peta LST, lalu klik profile graph dan didapatkan grafik sebagai berikut. Untuk hasil LST sendiri
Didapatkan peta LST Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur sebagai berikut. Berdasarkan percobaan yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro ini pada tanggal 27 Oktober 2023, suhu LST paling rendah berada pada nilai 19,934 derajat Celcius dan suhu yang paling tinggi 43,950 derajat Celcius. Suhu rendah berada di wilayah pegunungan dan suhu tinggi berada di wilayah lereng gunung, kawasan hutan, dan kawasan padat penduduk. Pada tanggal tersebut, terlihat baik sebagian besar wilayah di Kabupaten Bojonegoro bersuhu relatif panas, dikarenakan pada tanggal tersebut memang di daerah Indonesia mengalami cuaca panas yang lumayan ekstrim. Untuk hasil suhi dan normalnya, dapatkan peta sebagai berikut. Yang berwarna kuning ini merupakan daerah dengan area normal, warna merah area dengan suhi, dan yang warna hijau ini merupakan area suci. Berdasarkan percobaan yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dengan citra pada tanggal 27 Oktober 2023 didapatkan area suci, dan normal sebagai berikut. Terlihat area sushi sangat mendominasi wilayah ini dikarenakan memang pada saat tersebut wilayah Bojonegoro sedang mengalami musim panas yang lumayan ekstrim. Untuk validasinya sendiri, area suhi sendiri ini berada di daerah yang padat penduduk, sedangkan area suci ini berada di daerah yang asri gitu, daerah persawahan, sedangkan daerah yang normal ini daerah penduduk namun tidak padat, hanya di pedesaan. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.